Halo The Good Student, kita belajar bersama lagi bersama devantri.com, calon guru. The Good Student, pada video kita kali ini kita coba belajar mengenal tes potensi skolastik atau yang biasanya disingkat dengan TPS. Tes potensi skolastik itu tujuannya adalah mengukur kemampuan berpikir. Dilihat dari segi tujuan TPS, yaitu mengukur kemampuan berpikir, maka ada banyak kemungkinan gambaran soal yang akan diujikan pada saat tes potensi skolastik. Nah, agar belajar menghadapi tes potensi skolastik ini tidak melenceng terlalu jauh, sehingga Panitia SBMPTN tahun 2019 mengeluarkan materi TPS yang diujikan pada saat SBMPTN tahun 2019, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama penalaran umum, yang kedua pemahaman bacaan, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat pengetahuan kuantitatif. Jumlah soal yang diujikan pada tes potensi skolastik itu ada sebanyak 80 soal dalam waktu 120 menit. Untuk diskusi kita kali ini, kita tidak membahas 80 soal, kita coba membahas soal-soal pada pengetahuan kuantitatif dan penalaran kuantitatif. Nah, seperti apa soal yang diujikan? Mari kita lihat soal pertama, yaitu bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18/19 adalah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita usahakan nanti bilangan yang mau kita bandingkan nilainya mempunyai bentuk 0,33 kali 18/19. Misal pilihan yang A, 0,99 kali 18/38 itu sama dengan 0,33 dikali 3 dikali 18/19 dikali 1/2 atau sama dengan 3/2 dikali 0,33 kali 18/19. 3/2 dari 0 kali 18/19 sudah pasti lebih besar dari 0,33 dikali 18/19. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Kita coba satu lagi, yaitu pilihan D. 0,66 dikali 18/38 itu sama dengan 0,33 dikali 2 dikali 18/19 dikali 1/2. Ini sama dengan 2 dikali 1/2 itu sama dengan 1 kali 0,33 dikali 18/19. Dari hasil ini kita peroleh berarti 0,66 kali 18/38 itu sama dengan 0,33 kali 18/19. Nah, silakan dicoba untuk pilihan B, C, dan E sebagai bahan latihan. Soal kedua dikatakan, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah. Pada soal ini kita diminta membandingkan nilai kelima bilangan yang diberikan. Kita coba dengan memilih satu bilangan sebagai patokan. Kita pilih di sini 18/7 kali 15%. Lalu kita lihat bilangan yang A, 45%. 45% ini kan sama dengan kali 3, 15%. Sehingga bilangan yang A ini dapat kita tuliskan 27/7. Lalu bilangan C, 60%. 60% itu kan sama dengan 15% dikali 4. Sehingga bilangan C ini dapat kita tuliskan 6/14. Lalu bilangan D, 90%. Itu sama dengan 15% dikali 6. Sehingga yang D ini dapat kita tuliskan menjadi 54/21. Lalu bilangan E, 45%, itu sama dengan kali 3. Sehingga dapat kita tuliskan 54/21. Lalu kita coba sederhanakan. 36/14 itu sama 18/7. 54/21 itu juga sama dengan 18/7. Jadi sampai sini kita tinggal punya dua bilangan, yaitu 27/7 dan 18/7.
sehingga bilangan yang terbesar adalah 9/7 kali 45% atau pilihan A. Kita lihat soal berikutnya. Soal ketiga dikatakan nilai yang tepat menggantikan X dan Y pada barisan X 27, 9, 45, 27, 63, dan Y. Pola bilangan yang paling umum adalah barisan aritmatika atau barisan geometri. Di luar yang dua ini, untuk menemukan polanya, kita harus melakukan namanya eksplorasi atau percobaan atau try and error gitu. Tidak ada rumus paling efisien namanya untuk menemukan pola bilangan di luar barisan aritmatika atau barisan geometri. Tetapi kemampuan kita dalam menjumlah, mengkurang, mengkali, atau membagi bilangan sangat mempengaruhi kecepatan kita dalam menemukan pola bilangan. Untuk soal kita ini, pola bilangannya adalah pertama 27/9 itu dikurang 18, 9/45 itu ditambah 36, 45/27 itu dikurang 18, 27/63, 36, 63 ke Y itu maka akan dikurang 18. Maka kita peroleh 63 dikurang Y sama dengan 18 atau Y sama dengan 45. Lalu si X itu akan sama dengan X ditambah 36 akan sama dengan 27. X ditambah 36 sama dengan 27. Maka X sama dengan negatif 9. Pilihan yang sesuai adalah pilihan A. Kita lihat soal berikutnya, masih pola barisan juga. Dikatakan di sini nilai yang tepat menggantikan X adalah barisannya yaitu 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37, lalu X. Sama dengan soal pola barisan yang lainnya, untuk menemukan pola barisan ini, kita sudah melakukan eksplorasi. Polanya adalah 1/4 itu kali 4, 4/5 tambah 1, 5/15 kali 3, 15/17 tambah 2, 17/34 kali 2, 34/37 tambah 3. Nah, lihat polanya kali 4, kali 3, kali 2, maka nanti di sini adalah kali 1. Sehingga jawabnya adalah 37. Seandainya ditanya bilangan sesudah X ini, maka akan kita peroleh X tambah 4 atau sama dengan 41 jika ditanya itu bilangan sesudah X. Kita lihat soal berikutnya. Soal kelima dikatakan nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah untuk menemukan bilangan 10 dikatakan adalah hasil operasi aritmatik 2, 5, dan 30. Dengan cara yang sama kita lakukan pada Q. Sama halnya dengan menemukan pola barisan bilangan. Untuk menemukan operasi aritmatik yang digunakan juga pada soal ini harus kita lakukan eksplorasi atau try and error. Untuk soal ini 10 itu diperoleh dari 30 dibagi 2 dikurang 5 sama dengan 10. Operasi aritmatik yang sama kita gunakan pada Q sehingga 45 bagi 3 dikurang 9 sehingga hasilnya adalah 6. Kita dapat jawaban yang A. Baik, kita lihat lagi soal berikutnya dikatakan nilai 23 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah, nah ini sama dengan soal sebelumnya, kita juga harus melakukan beberapa kali eksplorasi. Nilai 23 pada segi 4A itu kita peroleh dari 7 dikali 5 sama dengan 35. Lalu kita punya 4 kali 3 sama dengan 12. Lalu kita kurangkan. Itulah yang hasilnya 23.
Sehingga untuk segi 4B dengan cara yang sama, kita peroleh 5 dikali 8 sama dengan 40. Lalu 4 dikali 6, 4 dikali 6 sama dengan 24. Lalu kita kurangkan 16. Nah, dari sini dapat adalah B. Kita lihat soal berikutnya. Soal kita berikutnya, soal yang ketujuh dikatakan, di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah, dikatakan yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Ini artinya Y sama dengan Fx. Dengan kata lain, di sini X bersifat sebagai domain dan Y itu adalah kodomain. Karena X bersifat sebagai domain, maka dari definisi fungsi dikatakan anggota domain mempunyai pasangan tepat satu pada kodomain. Dari definisi fungsi ini, kita coba ambil sembarang nilai si X. Katakan di sini, kita misalkan saja si X-nya itu besarnya A. Lalu, saat X sama dengan A, kita peroleh namanya nilai si Y. Nah, satu nanti di sini, yang katakan saja nilainya itu B, maka ketika di titik ini adalah A, B. Artinya, saat X sama dengan A, ada nilai si Y sama dengan B. Lalu ada juga nilai Y yang lain saat X sama dengan A, yaitu saat di sini. Nah, di sini katakan saja nilai si C. Maka titik ini adalah titik koordinat A, C. Artinya, saat X sama dengan A, nilai si C, Artinya, saat X sama dengan A, si Y-nya adalah C. Sehingga si A mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, sehingga yang A ini bukan merupakan fungsi. Sekarang kita perhatikan gambar B, dan dengan cara yang sama, kita pilih anggota si domain, si X sembarang. Lalu kita perhatikan apakah ada anggota kodomain yang menjadi pasangan si X. Pertama di sini. Lalu kalau kita teruskan ternyata saat X-nya sebesar A, dia juga memotong kurva di 2 titik. Nah, artinya pada gambar ini ada anggota domain mempunyai pasangan lebih dari 1. Sehingga yang B ini juga tidak fungsi. Lalu kita perhatikan gambar C, kita pilih sembarang anggota domain, yaitu si X di sini. Maka ketika X kita pilih di sini, dia mempunyai pasangan si Y lebih dari 1 juga. Bahkan kalau pada gambar C ini, dia mempunyai pasangan sangat banyak. Sehingga yang C ini juga tidak fungsi. Untuk gambar D, kita pilih domain si X sembarang, lalu kita lihat apakah mempunyai pasangan lebih dari 1 pada kodomain. Nah, di sini kita peroleh pasangan si X pada domain yang kita pilihkan sembarang hanya mempunyai 1 pasang. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan D. Berikutnya, sebagai alternatif, jika bertemu dengan soal seperti ini, cukup tarik garis yang tegak lurus dengan domain. Misal yang E, tarik garis di sini, lalu perhatikan garis itu memotong grafik di 2 titik atau 1 titik. Kalau grafik dan garis yang baru saja kita buat memotong di 2 titik, berarti dia itu tidak fungsi. Nah, cara ini kita coba pada gambar B. Kita ambil garis tegak lurus pada domain. Nah, garis di sini memotong grafik itu di 2 titik, sehingga gambar B ini bukan merupakan fungsi fx. Kita coba pada gambar D, kita ambil garis yang tegak lurus domain. Nah, kita peroleh potong antara garis dengan grafik pada gambar. Karena titik potong hanya 1, sehingga gambar D ini merupakan fungsi fx. Silakan dicoba untuk gambar yang lainnya. Kita lihat soal berikutnya. Soal kita yang ke-8 yaitu dikatakan daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Soal kita berikut ini tentang materi himpunan.
Kita ingatkan sedikit tentang materi himpunan. Jika ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, yang diarsir adalah, nah, jika posisi arsirannya seperti ini dinyatakan dengan himpunan A digabung himpunan B. Situasi yang kedua mungkin himpunan A dan himpunan B, dan yang diarsir hanya yang di sini. Ini artinya himpunan A dikurang himpunan B, atau ekivalen dengan himpunan A diiriskan dengan B komplement. Di soal kita ada 3 himpunan. Himpunannya adalah jika yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika yang diarsir pada 6 posisi ini, itu artinya sama dengan A gabung B. Tetapi pada soal kita, yang ini tidak ikut. 1, 2, 3. Yang kita kurangi tadi ini kan merupakan anggota si C. Jadi, dari A gabung B, kita kurangi anggota si C. Ini tadi posisinya A gabung B, lalu kita kurangi anggota si C. Sehingga gambar ini adalah A gabung B dikurang C. Sehingga jawabnya adalah C. Sebagai latihan, coba kita kerjakan pilihan yang A. Kita mau menggambar daerah arsiran A diiriskan dengan B gabung C. Kita mau mencari pertama itu adalah B gabung C. Berarti B gabung C di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita mencari irisannya dengan si A, atau dengan kata lain, anggota si B gabung C yang juga merupakan anggota si A, yaitu ada di 3 posisi. Di sini yang juga merupakan anggota si A, di sini juga merupakan anggota si A, di sini juga merupakan anggota si A. Sehingga daerah arsiran untuk A iris B gabung C adalah, ini kita hilangkan. Inilah hasil akhir atau gambaran daerah yang menyatakan A iris B gabung C. Silakan dicoba untuk pilihan B, D, dan E. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal kita ke-9 yaitu hasil pengurangan 3X tambah Y oleh Y kurang 2X per 2. Ini mungkin aljabar biasa, 3X tambah Y per 3 dikurang Y kurang 2X per 2. Ini akan sama dengan, kita tinggal samakan penyebut menjadi 6X tambah 2Y dikurang 3Y ditambah 6X per 6. Sehingga kita peroleh 12X kurang Y per 6. Kita peroleh jawabnya pilihan yang A. Baik, kita coba lagi soal berikutnya. Soal ini merupakan materi dasar dari program linear. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yang pertama itu kita harus dapat menentukan persamaan garis. Nah, persamaan garisnya di sini kita pakai cara alternatif saja. Persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, maka nanti persamaan garisnya ini adalah, sehingga kita terapkan ke gambar kita ini. Di sini kita kasih perjelas angkanya sedikit. Di sini ada angka 6, lalu di sini ada angka 4. Persamaan garis pada gambar kita ini adalah 4X tambah 6Y sama dengan 24. Mana 24 itu 4 kali 6. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linearnya, kita coba dengan cara alternatif ini, yaitu jika pertidaksamaannya kita anggap AX tambah BY kurang dari atas sama dengan C, nanti kita hanya perlu melihat itu koefisien Y. Jika koefisien Y-nya positif, himpunan penyelesaian di bawah garis. Jika Y-nya negatif, himpunan penyelesaian di atas garis. Sekarang coba kita lihat bagaimana menggunakannya.
Persamaan garis kita adalah 2x tambah 3y sama dengan 12. Berarti kita punya itu y positif. Itu yang pertama. Himpunan penyelesaian itu berada di bawah garis. Sehingga jika kita gabungkan himpunan penyelesaian di bawah garis, lalu y positif, maka pertidaksamaannya adalah ax tambah by kurang dari atau sama dengan c. Sehingga jawaban kita adalah 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 12. Atau 2x tambah 3y kurang 12 kurang dari atau sama dengan 0. Yaitu pilihan yang A. Nah, tapi di sini tidak memakai tanda sama dengan, sedangkan jawaban yang kita dapat itu adalah menggunakan tanda sama dengan. Untuk pertidaksamaan linear, tanda yang digunakan itu kemungkinan ada 4, yaitu bisa kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Jika tanda yang digunakan itu kurang dari atau lebih dari, nanti gambar garis putus-putus seperti soal kita. Sedangkan jika tanda yang dipakai adalah kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, maka nanti gambar garis penuh. Nah, itu perbedaan untuk gambar pakai tanda sama dengan atau yang tidak pakai. Sebagai bahan latihan, silakan dicoba soal program linear yang lainnya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau untuk menentukan persamaan garisnya. Berikutnya kita lihat soal yang ke-11. Dikatakan operasi, ini seperti operasi khusus ya. Sudah kita sebut saja dia dengan, biar lebih gampang menyebutnya, operasi bintang. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bintang B sama dengan A tambah B dikali B tambah 2. Lalu ditanya nilai negatif 2 bintang buka kurung negatif 1 bintang 2 itu sama dengan. Nah, soal ini untuk mengukur kemampuan kita membaca definisi. Yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu negatif 1 kali bintang kali 2. Sehingga kita peroleh negatif 2 bintang, buka kurung, negatif 1 tambah 2 kali 2 tambah 2. Sama dengan negatif 2 bintang 4. Sekarang kita tinggal punya negatif 2 bintang 4. Berarti sama dengan negatif 2 tambah 4 kali 4 tambah 2. Atau sama dengan 10. Sehingga jawaban kita adalah C. Berikutnya kita lihat soal yang ke-12. Dikatakan segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50 derajat, maka nilai X adalah, nah kita coba mensubstitusi nilai si P-nya tadi itu adalah 36 dan Q itu 50. Segitiga BCD adalah segitiga sama kaki, sehingga besar sudut ini sama dengan sudut ini. Besarnya bisa kita hitung, yaitu 180 dikurang 50, kita bagi 2. Sama dengan 65. Berarti di sini 65. Karena CBD itu 65, maka ABD itu adalah 115 sudut pelurusnya. Sehingga dapat kita hitung X itu sama dengan 180 dikurang 150 ditambah 36. Yaitu sama dengan 180 dikurang 151 atau sama dengan 29. Kita dapat jawabnya yang B. Kita coba soal berikutnya, soal kita ke-13, dikatakan segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5,
maka luas layang-layang tersebut adalah, pada soal dikatakan bahwa AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5. Untuk menghitung luas layang-layang, umumnya kita gunakan aturan diagonal kali diagonal per 2. Di sini kita coba menghitung luas layang-layangnya dari luas segitiga ABC ditambah dengan luas segitiga ACD. Luas segitiga ABC kita sudah bisa hitung, yaitu setengah dikali AB dikali BC. Sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 sama dengan setengah. Lalu kita menghitung luas segitiga ACD. Untuk menghitung luas segitiga ACD, kita membutuhkan alas dan tinggi. Alasnya kita disebut di sini dengan AC, sehingga kita peroleh setengah dikali AC. Dan tingginya kita anggap saja titik potong diagonal ini dengan titik E, sehingga tingginya adalah DE. Panjang AC dengan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku ABC dapat kita hitung, yaitu AC sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat atau sama dengan akar 2. Begitu juga dengan panjang DE. DE bisa kita hitung dari segitiga siku-siku ADE, yaitu akar dari akar 5 kuadrat dikurang AE. AE itu kan setengah daripada si AC, sehingga setengah dari akar 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh 3/2 akar 2. Dengan AC sama dengan akar 2, maka kita peroleh setengah kali akar 2, dan DE 3/2 akar 2 sama dengan 3/2. Nah, berarti luas layang-layang adalah setengah ditambah 3/2 atau sama dengan 4/2. Kita dapat jawabnya yang B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan harga 2 pensil Rp5.000 dan harga 1 buku Rp2. Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar Rp100.000, maka jumlah uang kembali yang diterimanya adalah. Nah, di sini dikatakan bahwa harga 2 pensil adalah Rp5.000. Amir yang membeli 10 pensil, maka akan uang untuk 10 pensil ini adalah Rp25.000. Buku yang dibeli itu adalah 5 buku. Uang yang dikeluarkan Amir adalah 5B. Ketika dibayar 100.000, maka ada kembalian. 100.000 dikurang 25.000 dikurang B. Atau sama dengan 75.000 dikurang 5B. Kita dapat jawaban C. Kita lihat soal berikutnya. Dikatakan bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9 ada sebanyak. Nah, di sini yang diinginkan adalah bilangan ganjil 6 angka. Berarti kalau kita buat tempat yang tersedia berarti ada 6. Dikatakan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil yang mungkin terbentuk dari angka-angka ini terjadi jika pada satuan itu hanya angka 5 atau 9. Sehingga di sini angka yang mungkin itu hanya ada 2. Lalu yang lebih kecil daripada 500.000. Agar terbentuk bilangan yang lebih kecil dari 500.000, maka angka di depan ini nanti yang mungkin itu hanya angka 2 atau angka 4. Sehingga angka yang mungkin di sini ada sebanyak 2 angka. Nah, untuk angka di tengah, ini sudah bebas. Angka berapa aja sudah boleh. Dari 2, 4, 5, 6, 8, atau 9. Sehingga banyak angka di sini itu tinggal 4.
Kenapa tinggal 4? Karena dari yang 6 ini kita sudah pakai 2 angka. Satu angka di depan, satu angka di belakang. Lalu untuk angka berikutnya, angka yang mungkin itu tinggal 3. Karena dari yang 6 ini, 3 angka sudah dipakai. Lalu di sini tinggal 2, lalu di sini tinggal 1. Sehingga banyak bilangan yang dapat terbentuk itu kita tinggal kalikan saja mengikuti sistem aturan perkalian. Hasilnya adalah 2 kali 4, 8, 8 kali 3, 24, 24 kali 2, 48, kali 1, 48, kali 2, 96. Dapat kita jawabnya pilihan D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semua lemparan itu adalah, di sini sudah dikatakan peluang sukses itu adalah 3/5. Sehingga untuk sukses selama 3 kali pelemparan, berarti peluang pertama itu sukses, dan peluang kedua juga sukses, dan peluang ketiga juga sukses. Sehingga sama dengan 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Sama dengan 27/125. Oke, kita dapat pilihan B. Kita lihat soal berikutnya. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P tambah Q yang mungkin adalah. Nah, di sini dikatakan bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 2. Di sini dikatakan bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Maka P dan Q yang mungkin itu adalah 3, 5, 7, dan 11. Lalu dikatakan selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Nah, ketika P-nya itu sama dengan 11, maka nilai Q yang mungkin itu adalah, karena 11 dikurang 5 itu 6, tidak habis dibagi 4. Lalu 2. Nah, saat P sama dengan 7, maka Q yang mungkin itu adalah 5 dan 2. P sama dengan 5, maka Q yang mungkin itu adalah 3 atau 2. Dari nilai P dan Q yang kita peroleh, maka P tambah Q yang mungkin adalah 16, 13, 12, 9, 8, 7. Sehingga jawaban yang sesuai adalah 7, 8, 9. Pilihan yang sesuai adalah A. Kita coba lagi soal berikutnya. Dikatakan suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Manakah di antara koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, kita punya garis yang melalui titik 3,1 dan gradiennya sepertiga. Maka kita butuh persamaan garis, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sehingga kita peroleh Y kurang 1 sama dengan sepertiga dikali X dikurang 3. Kita sederhanakan menjadi 3Y kurang 3 sama dengan kurang 3. Atau kita sederhanakan lagi, yaitu 3Y sama dengan X. Nah, dari sini tinggal kita cek titiknya apakah memenuhi persamaan 3Y sama dengan X. Yang persamaan pertama, negatif 3,0. Ini tidak. 0,0 benar. Negatif 6,4 tidak. 6,2 benar. Sehingga pilihan yang sesuai adalah 2 dan 4. Kita lanjut lagi ke soal berikut. Soal berikutnya dikatakan, grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah, P, Q, R, dan S.
Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Pernyataan yang pertama, rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar dari di sekolah R. Pernyataan pertama, rasio antara jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki di sekolah S lebih besar daripada di sekolah R. Untuk sekolah S, rasionya itu adalah, sedangkan untuk sekolah R, rasionya adalah. Untuk mengetahui yang paling besar dari kedua pecahan ini, coba kita sederhanakan sama dengan 20/17, dan di sini 22/20. Lalu kita samakan penyebutnya sama dengan 400/340, sedangkan sekolah R menjadi 374/340. Sehingga yang paling besar itu adalah sekolah S. Dan ini sesuai dengan pernyataan 1. Berikutnya kita lihat pernyataan kedua. Dikatakan, persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Persentase laki-laki di sekolah R itu adalah 200/420 dikali 100%. Sedangkan di sekolah B itu adalah 170/350 dikali 100%. Yang kita perlukan di sini hanya yang paling besar. Jadi persentasenya bisa kita hilangkan. Cukup kita sederhanakan pecahannya menjadi 10/21 dan sekolah P 17/35. Nah, kita sekarang tinggal membandingkan dua pecahan ini, mana yang lebih besar. Kita samakan pembilang atau penyebutnya. Di sini kita pilih pembilangnya, yaitu menjadi 170/357, dan sekolah P itu menjadi 170/350. Nah, dari sini sudah terlihat, sampai sini kita sudah dapatkan persentase, jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih kecil daripada di sekolah P, sehingga pernyataan kedua itu salah. Sampai pada tahap ini, untuk pernyataan 3 dan pernyataan 4, tidak perlu diperiksa kebenarannya sewaktu ujian. Tapi kalau sekarang mau diperiksa, silahkan. Karena dengan sistem seperti ini, jika pernyataan 1 benar dan 2 salah, maka pernyataan 3 ini sudah bisa kita pastikan benar dan pernyataan 4 salah. Karena sesuai dengan opsi pilihan itu, jika 1 benar, maka 3 pasti benar. Sehingga jawaban kita adalah pilihan yang B, 1 dan 3 saja yang benar. Berikutnya, soal kita yang ke-20 dikatakan, untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Dikatakan untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Artinya untuk satu cangkir kopi itu dibutuhkan creamer sama dengan 2/3 dari kopi. Nah, lalu dikatakan telah digunakan 5 sendok. Lalu dikatakan telah digunakan kopi 5 sendok dan creamernya A sendok. Sehingga A ini sama dengan 2/3 kali 5 atau sama dengan 10/3 sendok. Nah, karena nilai A sama dengan 10/3, maka 3A itu sama dengan 10. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah nilai P sama dengan nilai Q. Kita punya jawaban C. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Dikatakan harga satu buku dan satu pensil adalah 35.000,
selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kita punya itu satu buku dan satu pensil itu 35.000. Katakan saja B tambah P sama dengan 35.000. Lalu, selisih harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Lalu kita akan anggap B kurang P sama dengan 5.000. Sehingga kita peroleh 2B sama dengan 40.000. Sehingga B sama dengan 20.000. Dan P sama dengan 15.000. Kita sudah dapatkan harga satu buku dan harga satu pensil. Sekarang kita cek P dan Q. P itu adalah 20.000 dan Q jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Sehingga nilai Q itu adalah 15.000. Karena dikatakan uang yang cukup dari kedua pernyataan ini sehingga dapat kita simpulkan nilai si P lebih dari si Q. Kita punya jawaban yang A. Kita lanjutkan soal kita berikutnya, yaitu median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, dikatakan X adalah median. Coba kita urutkan dari yang terkecil bilangannya, yaitu si X masih ada beberapa kemungkinan sehingga nilai si P juga masih ada beberapa kemungkinan. Nah, coba kita lihat Q. Dikatakan Q itu adalah rata-rata data, sehingga Q nanti akan sama dengan 79 tambah X per 7. Nah, sampai sini juga kita belum bisa membandingkan hubungan antara P dan Q. Coba kita analisis si X-nya, nilai si X yang terkecil. Nilai si X yang terkecil itu adalah 11. Sehingga kita peroleh Q itu adalah 90 per 7 atau sama dengan 12,6 per 7. Kalau si X-nya itu 16, sehingga kita peroleh Q-nya akan sama dengan 95 per 7 atau sama dengan 13,4 per 7. Dari data yang kita peroleh ini, saat X sama dengan 11, maka P juga 11. Q-nya 12,6 per 7. Pada saat ini, P kurang dari Q. Lalu, saat X sama dengan 16 atau P-nya 16, kita peroleh Q sama dengan 13,4 per 7. Kita peroleh P lebih dari Q. Sehingga jawaban kita adalah pilihan yang D, yaitu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Berikutnya soal kita yang ke-23, dikatakan X lebih dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi? Pada soal dikatakan X lebih dari 2, sedangkan si P adalah 1 kurang X pangkat 4 per 1 kurang X kuadrat. Si Q 2 tambah X. Untuk mempermudah perhitungannya, kita coba sederhanakan si P, yaitu 1 kurang X kuadrat kali 1 tambah X per 1 kurang X kuadrat. Sehingga si P itu sama dengan 1 tambah X kuadrat. Dari bentuk P yang kita peroleh 1 tambah X kuadrat, maka untuk X lebih dari 2, nanti kita peroleh itu P akan lebih dari Q. Misalnya, untuk P 1 tambah X kuadrat dan Q 2 tambah X, maka jika X-nya itu lebih dari 2, kita akan peroleh itu nilai si P selalu lebih dari si Q. Misal, kita punya X-nya itu 3, maka si P itu akan kita peroleh 10
dan Q itu akan sama dengan 5. Sehingga jawaban kita adalah pilihan yang A, P lebih dari Q. Kita lihat soal berikutnya, soal kita yang ke-24, dikatakan segi 5 ABCED terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan BAD. Dengan AD sama dengan 3, BC sama dengan 5, sisi AC dan BD berpotongan di titik E. Jika luas segitiga AEB sama dengan 12, berapakah jarak E dari AB? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita coba menuliskan kembali apa yang diketahui pada soal. Dikatakan A itu 3, lalu BC 5, dan luas AEB itu 12. Lalu yang ditanyakan adalah jarak E ke AB. Jadi kita katakan titik F, atau sehingga yang ditanya adalah jarak EF, di mana AB tegak lurus EF. Karena EF tegak lurus AB, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga AEF, dan segitiga ABD sebangun dengan BEF. Dari kesebangunan segitiga ini kita peroleh EF per BC sama dengan AF per AB. Atau EF kali AB sama dengan AF kali BC. Luas segitiga AEB sama dengan 12. Maka dikali EF sama dengan 24. Nah, dari sini kita peroleh 24 sama dengan AF dikali BC5. Sehingga kita peroleh AF sama dengan 24 per 5. Lalu dari segitiga ABD dan BEF kita peroleh EF per AD sama dengan per AB. Atau kita peroleh EF kali AB sama dengan BF kali AD. EF kali AB itu 24 sama dengan BF sama dengan 24 per, dari informasi yang dua ini dapat kita tentukan panjang AB, sehingga AB sama dengan 24 per 5 tambah 24 per 3. Lalu tadi kita punya AB kali EF sama dengan 24, sehingga kita punya EF itu sama dengan 24 per 5 tambah 24 per 3. Sampai pada tahap ini kita sudah dapat menentukan jarak titik E dari AB tanpa harus bantuan dari pernyataan 1 atau pernyataan 2. Jika pada saat ujian terjadi hal seperti ini jawaban terpaksa ya, karena kita harus punya jawaban. Kita lihat soal berikutnya. Pada bangun di atas, AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah X kurang Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan pertama, AB sama dengan BC sama dengan AC. Pernyataan kedua, DE sama dengan EC sama dengan DC. Nah, kita coba pernyataan pertama, yaitu AB sama dengan BC sama dengan AC. Artinya, segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi. Karena ini segitiga sama sisi, maka dapat kita simpulkan bahwa yang sudut ABC ini 60, dan sudut di sini juga 60. Lalu, si Y itu juga sama dengan 60 derajat, karena sudut yang bertolak belakang. Nah, karena X sama dengan 60, dan Y juga itu sama dengan 60, maka X kurang Y itu sama dengan 0. Berarti kita dapat menentukan X kurang Y hanya dengan persamaan 1. Sekarang coba kita analisa kalau yang diketahui itu adalah pernyataan 2. Di mana dikatakan DE sama dengan EC sama dengan DC. Sehingga
segitiga CDE ini adalah segitiga sama sisi. CDE segitiga sama sisi, maka bisa kita pastikan besar sudut ini adalah 60, dan di D ini juga 60, si Y juga 60, dan di sini juga, dan sudut BCA itu adalah 60, sudut yang bertolak belakang dengan sudut Y. Nah, tetapi kita belum bisa menentukan besar sudut X, karena segitiga ABC. Kita tidak mengetahui jenisnya apa. Sehingga kita tidak bisa menentukan berapakah besar X kurang Y jika yang diketahui itu hanya pernyataan 2. Sampai pada tahap ini, kita belum bisa menentukan besar sudut X karena segitiga ABC kita tidak mengetahui jenisnya. Jadi besar sudut X itu masih ada banyak kemungkinan. Karena besar sudut X kita tidak ketahui, maka kita juga tidak bisa menentukan besar sudut X kurang Y. Dengan demikian, maka soal ini jawabannya adalah pilihan yang A, yaitu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Baik, berikutnya coba kita lihat soal kita yang ke-26, soal terakhir pada video ini. Dikatakan, misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dari sini coba kita analisa untuk pernyataan pertama. Kalau bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, pernyataan pertama menjadi X kurang Y kuadrat sama dengan 4 kali X kurang Y. Karena X kurang Y tidak sama dengan 0, sehingga bisa kita sederhanakan X kurang Y itu sama dengan 4. Dari sini kita peroleh nilai si X kurang Y itu lebih dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa si X lebih dari Y. Itu untuk pernyataan yang pertama. Sekarang kita coba untuk pernyataan kedua, dikatakan 2X sama dengan 2Y kurang 6. Maka jika kita sederhanakan, kita peroleh X sama dengan Y kurang 3. Atau X kurang Y sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita peroleh X kurang Y kurang dari 0. Kita peroleh X kurang Y kurang dari 0. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah X lebih dari Y? Jawabnya tidak. Kesimpulannya, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Dan jawaban kita untuk soal ini adalah pilihan yang D, yaitu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Demikian diskusi kita untuk soal TPS, kemampuan kuantitatif dan penalaran kuantitatif yang diujikan pada tes UTBK SBMPTN tahun 2019. Terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan semoga sehat selalu.